على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة hijaban mastura. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita bersyukur Allah Ta'ala izinkan kita mengisi waktu dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita tadi diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah, yaitu kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Dan malam hari ini kita memasuki halaman 127, masih dalam pasal yang berkenaan dengan pertanda kiamat di masa Khulafaur Rasyidin. Dan malam hari ini kita memasuki bahagian pembahasan yang cukup mempengaruhi hati kita ya, karena kita mulai membahas tentang awal mula terjadinya konflik internal di dalam tubuh umat Islam, wabil khusus di dalam tubuh generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Halaman 127 poin D, subjudulnya adalah konflik intern sepeninggal Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Dalam pembahasan ini akan diketengahkan dua peristiwa amat penting yang terjadi di kalangan para sahabat sebagai hal yang paling mencolok terkait masalah fitnah, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Ya. Benih-benih peristiwa ini terjadi mengiringi pembunuhan terhadap Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, yang saat itu adalah khalifah, ya, Amirul Mukminin. Di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu sebelumnya telah disebutkan bahwa konflik ini juga merupakan min alamatis sa'ah, pertanda hari kiamat. Satu, konflik intern merupakan cobaan bagi umat Islam. Dalil pertama dari Thauban radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha zawali al-arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuyali minha wa a'titul kanzainil ahmara wal abyada wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikuha bisanatin 'amatin wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim wa yastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin 'ammah wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabihu
baydatahum walau ijtama'a alaihim man bi aqtariha aw qala man baina aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membentangkan bumi ini, maka terlihatlah olehku, oleh Nabi Muhammad SAW, mulai bumi ujung timur hingga ujung barat. Dan umatkulah yang akan menguasai bumi ini. Kemudian aku diberi dua harta yang berwarna merah dan berwarna putih. Yang berwarna merah maknanya zahab, emas. Yang berwarna putih maknanya fiddah, perak. Lalu aku memohon kepada Rabbku agar umatku tidak binasa oleh bencana kelaparan dan tidak dikuasai oleh musuh luar yang menjajah, melainkan dari kalangan mereka sendiri, sehingga terpecah belahlah persatuan dan kekuatan umatku ini karena ulah mereka. Namun Rabbku berkalam, ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya jika Allah telah menetapkan suatu takdir, maka tidak dapat ditarik kembali. Aku mengabulkan untuk umatmu agar kebinasaan mereka bukanlah karena wabah kelaparan, dan aku juga mengabulkan untuk umatmu bahwa musuh luar tidak akan bisa menghancurkan keutuhan umat Islam, melainkan dari dalam tubuh umat Islam sendiri, meskipun semua orang di negeri-negeri atau semua orang yang berada di antara negeri-negeri itu bersatu. Namun kehancuran umatmu akan datang saat umat Islam saling baku hantam di antara mereka dan saling menawan sesama mereka. Jadi ini di antara hadis min alamatis sa'ah, ya, di antara hadis Nabi menjelaskan pertanda semakin dekatnya hari kiamat, dan ternyata dalam hadis ini ada beberapa permohonan yang Nabi ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 permohonan, 2 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan. Kami katakan, hadis ini mengandung beberapa isyarat yang sangat mengagumkan. Antara lain, begitu besarnya kekuasaan yang diberikan Allah kepada umat Islam. Kekuasaan ini dulunya memang benar-benar menjadi kenyataan. Saat itu kekuasaan Islam terbentang mulai dari Cina di ujung timur hingga Samudra Atlantik di ujung barat. Ya, jadi dulu kepemimpinan umat Islam meliputi wilayah yang begitu luas, ya. Dari ujung timur Cina sampai ujung barat, ya, ujung Eropa, ujung Afrika Barat, ya, menyentuh Samudra Atlantik. Ya, itulah wilayah kepemimpinan umat Islam. Selain itu, interpretasi hadis di atas juga melebihi interpretasi sebelumnya, yaitu agama Islam akan menyelimuti seluruh muka bumi setelah hudur Al-Mahdi, setelah keluarnya Imam Mahdi dan nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam ke muka bumi. Jadi kelak nanti, bahkan ketika umat Islam berjaya kembali, wilayah yang akan dikuasai umat Islam di masa Al-Mahdi, apalagi setelah turunnya Isa alaihissalam, itu bahkan lebih luas lagi daripada yang pernah terjadi di masa lalu, ya. Sedangkan yang terjadi di masa lalu saja sudah membuat geram orang-orang kafir, ya. Sampai-sampai seorang orientalis barat
namanya Karen Armstrong, seorang penulis perempuan dari barat yang sering menulis buku-buku tentang sejarah Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, ya. Ada dia selipkan di dalam salah satu bukunya rahasia kenapa pihak barat, ya, masyarakat Judeo-Christian ini, Yahudi Nasrani ini, kok sepertinya menganggap 13 itu angka sial, ya. Ternyata rahasianya karena angka 13 ini mengingatkan mereka akan lamanya kepemimpinan umat Islam di masa lalu, yaitu berlangsung 13 abad, 1342 tahun. Ya. Jadi sedemikian rupa, ya, rasa geram mereka menyaksikan kejayaan umat Islam. Dan karenanya sekarang mereka, the Judeo-Christian civilization ini, peradaban Yahudi Nasrani ini, selalu menggembar-gemborkan gagasan tentang New World Order, tatanan dunia baru. Supaya apa? Supaya umat manusia tidak lagi mengenang yang sudah berlalu. Tidak lagi mengingat-ingat lagi the old world order, tatanan dunia masa lalu. Gitu. Karena itu Islam. Nah, mereka ingin memperkenalkan tatanan dunia baru yang sama sekali tidak ada kaitan dengan Islam. Nah, padahal apa yang dulu Allah izinkan umat Islam capai itu belum seluruhnya, belum sampai titik optimal. Nanti ketika Al-Mahdi hadir, ketika Isa alaihissalam turun dari langit, bahkan seluruh manusia, ya, tidak ada kecuali memeluk Islam. Ya. Baik sukarela maupun terpaksa. Ya. Karena di masa itu nanti, apalagi setelah Isa alaihissalam cuma menerima dua pilihan saja. Orang kafir itu memeluk Islam, atau kalau tidak dibunuh sama Isa alaihissalam. Nggak akan ada lagi tawaran bayar jizyah, nggak ada. Ya, karena itu salah satu tugasnya Isa alaihissalam kelak nanti mencabut pemberlakuan jizyah. Ya. Sebab dunia sudah senja. Turunnya Isa alaihissalam pertanda dunia ini sudah senja. Adalah sikap keterlaluan jika masih saja ada orang kafir, termasuk ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Isa alaihissalam sudah turun dari langit mengajak kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi mereka masih ngeyel juga. Ya, kalau masih ngeyel juga, mending mati aja sekalian. Makanya akan ada nanti orang-orang kafir yang mati tidak mau, masuk Islam tidak mau, tapi lebih tidak mau mati. Akhirnya masuk Islamnya terpaksa, ya, pura-pura. Ya. Hadis tersebut juga mengisyaratkan bahwa umat Islam akan mendapatkan harta karun yang berwarna al-ahmar wal-abyad, merah dan putih. Sebuah simbol yang menggambarkan kekayaan zahab wal fiddah, emas dan perak. Ya. Orang yang memperhatikan berbagai sumber kekayaan alam di negeri-negeri Islam, niscaya akan mendapati bahwa itulah sebagian besar kekayaan dunia. Jadi kalau kita mau jujur, objektif, justru sumber daya alam yang banyak mengandung harta, termasuk emas dan perak, itu bertaburannya atau terpendamnya di wilayah-wilayah negeri-negeri yang penduduknya itu mayoritas Muslim. Begitu. Dan itulah sebabnya hari ini ketika umat Islam dalam posisi kalah, bukan yang menata kehidupan dunia ini, tetapi yang menata kehidupan dunia adalah kaum kafir, khususnya Yahudi Nasrani. Mereka melarang pemberlakuan emas dan perak sebagai currency, sebagai mata alat tukar, sebagai mata uang. Ya. Mereka memperkenalkan sebuah mata uang atau currency
yang pada hakikatnya kalau meminjam istilahnya Ustadz Zaim Saidi, ini sihir, ya. Jadi uang kertas itu sihir sebenarnya. Karena pada hakikatnya uang kertas ini tidak ada intrinsic value, tidak ada nilai di dalam kertasnya itu sendiri, nggak ada nilainya. Nilainya cuman karena disepakati. Kalau warnanya merah, ada angka 10000, maka disepakati ini 100.000. Kalau warnanya biru, ada angka 5000, berarti 50.000. Tapi pada dasarnya ongkos cetak uang 100.000 dengan uang 50.000 sama. Kertasnya harganya sama, tinta berwarnanya harganya sama, ya kan? Yang membedakan cuman karena ditulis aja, yang satu 50.000, satu 100.000. Jadi kita sekarang ini dipaksa sama sistem moneter dunia modern ini, sistem Dajjal ini, untuk menggunakan alat tukar yang pada hakikatnya nggak ada nilainya. Ini sesuatu yang anomali dalam sejarah umat manusia. Karena dari dahulu, bukan saja di zaman Islam berjaya, bahkan sebelum Islam berjaya, sudah merupakan satu pemahaman bersama di antara umat manusia, bahwa alat tukar yang paling stabil, yang paling layak dijadikan sarana untuk bertransaksi adalah emas dan perak. Ya. Dan ini sejalan dengan ayatnya. Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 14 jelas tegas menyatakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada syahwat, kepada hal-hal yang dia sukai, hal-hal yang dia inginkan, desires kalau dalam bahasa Inggris. Berupa apa? Berupa wanita, berupa anak keturunan, ya, berupa harta dari emas dan perak, ya. Jadi Allah Ta'ala memang sudah menanamkan dalam fitrah manusia, ya, bahwa harta yang benar-benar bernilai itu hakikatnya adalah zahab wal fiddah, emas dan perak, ya. Dan pada masa Islam berjaya, khususnya semenjak Khalifah Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, barulah kemudian distandardisasi bahwa emas itu dalam sistem moneter Islam itu disebutnya satuannya dinar, sedangkan perak satuannya dirham, ya. Kalau untuk yang receh-receh disebutnya fulus. Fulus itu bahannya tembaga, ya. Jadi ada emas, ada perak, ada tembaga. Nah ini dikenal Pak, dari dulu ini sudah dikenal, sudah diketahui. Tapi kemudian Rockefeller, Rothschild, ya, Yahudi-Yahudi ini menipu manusia dengan menjadikan seolah-olah di setiap negara itu harus ada pusat alat tukar yang kemudian dikenal dengan bank sentral, ya. Nah, bank sentral di semua negara di dunia ini nggak ada kaitannya dengan pemerintahan negara itu. Dia sebuah bank kepemilikan swasta dan semuanya jalurnya larinya ke RR ini, Rothschild, Rockefeller, ya kan? Nah, terus kita semua cuman dikasih izin untuk menggunakan alat tukar yang sifatnya ecek-ecek, ya, namanya fiat money atau uang fiat, uang kertas, ya. Nah, kita harus sadar Pak bahwa kita sekarang ini, ya, dengan uang kertas ini kita nih sebenarnya dikelecehin, ya, dibully gitu, ya. Tapi memang sulit untuk keluar dari situ kecuali dimulai dari kita sendiri menyadari bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah uang kertas, ya. Nah, jadi Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW memberikan satu alamatus sa'ah bahwasanya umat Islam ini akan mendapatkan harta karun berupa al-ahmar wal abyad kembali,
emas dan perak kembali. Begitu. Di samping itu, hadis tersebut juga mengisyaratkan adanya garansi dari Allah Ta'ala bahwa kehancuran umat Islam tidak akan bisa terwujud dengan adanya musuh dari luar yang menyerang. Mereka tidak akan mampu mengoyak persatuan umat Islam meskipun mereka bersatu padu, melainkan jika mereka dibantu orang-orang Islam sendiri. Maka hal ini bisa terjadi. Faktanya memang demikian adanya. Jadi selalu saja pihak luar itu akhirnya bisa menjajah negeri kaum muslimin misalnya, itu dikarenakan di barisan pribumi muslimnya itu sendiri ada apa istilahnya? Kolaborator ya. Sekarang ini lagi terkenal nih istilah kolaborator ya. Justice kolaborator. Nah, kalau ini kriminal kolaborator ya kan? Jadi kolaborator tuh orang yang bekerja sama. Ya, kalau disebut justice kolaborator berarti bekerja sama untuk menegakkan keadilan. Tapi ini tidak, ini bekerja sama untuk menegakkan ya crime, ya kejahatan. Jadi ada kaum munafikun di barisan umat Islam yang bekerja sama dengan calon penjajah kafir. Dia yang membuka jalan untuk masuknya kaum kafir itu menjajah negeri kaum muslimin. Ya, dan ini yang sangat mengenaskan dalam catatan sejarah Islam adalah yang terjadi di masa Bani Abbasiyah ya, di masa Bani Abbasiyah orang-orang Mongol itu berhasil merayu petinggi-petinggi tertentu dari kalangan Bani Daulah Abbasiyah untuk bekerja sama dengan Mongol. Yang akibatnya Mongol tahu titik-titik kelemahan ya umat Islam, dari situlah mereka masuk merangsek sampai akhirnya mengambil alih ya Asimatul Khilafah, ibu kota khilafah yaitu Baghdad, dan akhirnya terjadilah pembantaian besar-besar terhadap umat Islam, termasuk ya penghancuran besar-besar kitab-kitab budaya Islam yang luar biasa, sampai-sampai para penulis sejarah menggambarkan sungai Tigris dan sungai Yufrat itu berubah warna menjadi campuran merah dan hitam. Merah itu warna darah kaum muslimin yang disembelih sama Mongol, sementara hitam itu warna tinta dari buku-buku yang dilemparkan ke sungai Yufrat dan Tigris ya. Dan jangan salah, para kolaborator itu setelah Mongol masuk, ujung-ujungnya mereka dibantai juga, gitu, ya. Jadi kaum munafikun ini nggak ada untungnya mereka, ya, melakukan pengkhianatan, malah justru mereka akan menjadi mangsa dari musuh juga. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa titik lemah umat Islam justru mereka saling baku hantam di kalangan mereka sendiri. Bahkan bencana inilah yang tidak bisa diangkat umat Islam. Hadis tersebut juga mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan umat sebelum mereka, ternyata umat Islam juga melakukannya, dan ini dibuktikan oleh lembar-lembar sejarah umat ini. Dengan demikian, hadis ini sekaligus memperingatkan umat Islam agar mereka tidak ikut-ikutan seperti umat-umat sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 84-85, ini adalah rangkaian ayat mengenai Bani Israel. Bani Israel ini ya menjadi suatu kaum umat yang awalnya faddaltukum 'alal alamin, kata Allah Ta'ala. Kami muliakan kamu, kami utamakan kamu wahai Bani Israel atas segenap umat lainnya, bangsa lainnya. Tapi lantaran Bani Israel terus-menerus melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, ya, pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujung-ujungnya Bani Israel ini ya menjadi justru umat yang diabadikan dalam surat Al-Fatihah sebagai al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita umat Islam
Dijelaskan dalam Al-Quran berkali-kali dalam berbagai surah, berbagai ayat tentang karakteristik Bani Israel ini, agar kita umat Islam tidak mengulangi kembali ya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Karena bisa saja kita ini yang asalnya ummatun marhumah, umat yang dirahmati Allah, akhirnya menjadi yang dimurkai juga bisa. Gitu. Sekalipun tentunya tidak seluruh umat ini mengalami hal itu, tapi bisa satu dua di sela-sela umat ini ada yang menjadi seperti Yahudi, dimurkai Allah Ta'ala karena mereka juga melanggar syariat Allah. Mereka juga berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita lihat dua ayat ini. Al-Baqarah 84-85. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian Bani Israel, yaitu kalian tidak akan menumpahkan darah, membunuh orang, dan kalian tidak akan mengusir diri kalian, saudaramu sebangsa, dari kampung halaman kalian. Kemudian kalian berikrar akan memenuhinya, sedangkan kalian mempersaksikannya. Kemudian kalian Bani Israel membunuh diri kalian atau saudara kalian sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kalian dari kampung halamannya. Kalian membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagi kalian. Apakah kalian beriman kepada sebahagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian lainnya? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan di hari kiamat nanti mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Ya. Nah, jadi ini sudah pernah terjadi pada Bani Israel dahulu kala. Mereka berjanji akan memenuhi apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, ya kan? Tapi dalam realitasnya mereka bahkan ya melanggar itu. Jadi mereka usir sebagian dari bangsa mereka sendiri dari kampung halamannya. Mereka bunuh sebagian saudara mereka sendiri sebangsa, ya. Nah, kalau ini terjadi pada umat Islam, maka apa yang dialami Bani Israel juga bisa dialami oleh umat Islam. Dan ini menandakan bahwa umat Islam juga mirip seperti Bani Israel. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian mengimani sebagian isi Alkitab? Kalau Bani Israel Taurat maksudnya, kalau kita Quran. Dan kalian ingkari sebagian lainnya, ya. Dan hari ini bukan rahasia lagi, ya, betapa banyaknya umat Islam yang terhadap syariat ini, terhadap Al-Quran, memperlakukannya seperti memperlakukan menu makanan di rumah makan. Mana yang dirasa menyenangkan, dia laksanakan. Mana yang dia rasa nggak enak, nggak cocok, ya kan, dia tinggalkan. Begitu, ya. Bisa dikatakan konflik internal memang sudah terjadi sejak masa sahabat.
Meskipun dalam beberapa hal berbeda dengan konflik yang terjadi sesudahnya. Tetapi permulaan ini sangat berpengaruh dan merupakan bencana yang paling besar bagi umat Islam. Tentunya bagi mereka yang mau meneliti konflik intern yang terjadi di masa Daulah Abbasiyah dan episode setelahnya, akan tampak baginya bahwa ayat di atas membuktikan kebenarannya terkait konflik umat Islam yang sangat mirip dengan umat-umat sebelumnya. Ya, jadi bayangkan di dalam tubuh Daulah Abbasiyah dahulu kala ada itu menteri-menteri yang berkolaborasi dengan Mongol, ya. Padahal Mongol ini terkenal kejam, terkenal sadis, ya. Tapi mereka berkolaborasi, ya. Dan mereka sangka kolaborasinya dengan kaum kafir itu bisa mengangkat derajat mereka. Persis seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berilah kabar gembira kepada kaum munafik bahwasanya bagi mereka ada azab yang pedih. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang munafik itu adalah mereka yang menjadikan kaum kafir sebagai aulia, sebagai teman setia, sebagai teman kepercayaan, bahkan sebagai pemimpin. Ya, itulah ciri orang munafik. Orang munafik itu ngelihat orang kafir tuh seperti kagum, sehingga mereka berakrab-akrab dengan orang kafir. Ya, dijadikan teman setia, dijadikan teman kepercayaan, bahkan dia rela orang kafir itu jadi pemimpinnya. Ya, maka Allah tanya, ya kan? Ayyabtaghuna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah orang-orang munafik itu menyangka mereka bisa mendapatkan kemuliaan dari orang-orang kafir itu? Padahal sesungguhnya kemuliaan itu lillahi jami'an, milik Allah seluruhnya. Begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini dari dulu begitu. It's the same old story, ya kan? Ceritanya sama dari dulu. Ada saja di antara tubuh umat ini yang berkolaborasi, ya kan, dengan pihak musuh kafir, dan mereka inilah yang membuka jalan untuk kaum kafir itu bisa menguasai saudara-saudaranya sendiri, umat Islam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu dalil pertama. Dalil kedua dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala dzata yaumin minal 'aliyati hatta idza marra bi masjidi Bani Muawiyah dakhala farqa'a fihi raq'ataini wa sallaina ma'ahu wa da'a rabbahu tawilan thumma ansarafa ilaina faqala sallallahu alaihi wasallam sa'altu rabbi thalathan fa'atani ithnataini wa man'ani wahidah. Sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bis sanati fa'ataniha wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharqi fa'ataniha wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum faman'aniha. Bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak bermaksud pergi ke Aliyah, beliau melewati masjid Bani Muawiyah. Kemudian Rasulullah SAW masuk masjid itu menunaikan sholat 2 rakaat, dan kami pun sholat bersama beliau. Maksudnya masing-masing sholat sendiri-sendiri, ya, tapi sholat sunnah 2 rakaat. Usai sholat, Nabi SAW berdoa sangat lama. Selanjutnya Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada kami. Beliau berkata, aku memohon kepada Rabbku 3 perkara. 2 diantaranya dikabulkan,
sedangkan yang satunya lagi tidak. Pertama, aku memohon agar umatku tidak dibinasakan oleh bencana kelaparan, maka Allah pun mengabulkannya. Kedua, aku memohon kepada Rabbku agar umatku tidak tenggelam oleh banjir, maka Allah pun mengabulkan permohonanku ini. Ketiga, aku memohon agar umatku ini tidak saling baku hantam antara sesama mereka. Inilah yang tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dalam riwayat At-Tirmizi diredaksikan sebagai berikut, wasa'altuhu alla yusallita alaihim aduwan min ghairihim fa'ataniha wasa'altuhu alla yuziqa ba'dahum ba'sa ba'din famana'aniha. Dan aku memohon kepada Allah agar umatku ini tidak dikuasai oleh musuh dari luar, maka Allah kabulkan permohonanku ini. Aku memohon agar umatku satu sama lain tidak menimpakan kekejaman, namun Allah tidak mengabulkan permohonanku ini. Dalam riwayat Imam Ahmad diredaksikan sebagai berikut. Wasa'altuhu alla yusallita alaihim aduwan min ghairihim fayastabihahum fa'ataniha. Wasa'altuhu alla yulbisahum syi'an wa yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'din fa'aba alayya aw qala famana'aniha faqultu humma idha awta'unan hatta idha awta'unan hatta idhan awta'unan thalatha marrat. Aku memohon kepada Allah agar umatku ini tidak dikuasai musuh dari luar yang akan menghancurkan kekuatannya. Maka Allah pun mengabulkan permohonanku ini. Aku juga memohon agar umatku ini tidak terpecah belah serta merasakan kekejaman satu sama lain sesama mereka. Namun Allah enggan mengabulkan permohonanku ini. Maka aku berkata, kalau demikian, gantilah dengan wabah penyakit panas atau kolera. Kalau begitu, gantilah dengan wabah penyakit panas atau kolera. Kalau begitu, gantilah dengan wabah penyakit panas atau kolera. Rasulullah SAW mengulangi kalimat terakhir sebanyak 3 kali. Penjelasan. Hadis ini mengandung pengertian bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi beberapa kelompok, sedangkan fenomena permusuhan yang terjadi saat ini, bahkan yang berbuntut kepada pembantaian, merupakan cobaan yang menimpa umat Islam hingga hari kiamat tiba nanti. Kenyataan inilah yang sekarang kita saksikan. Hadis terakhir, riwayat Imam Ahmad, menggambarkan betapa fitnah yang terjadi amatlah dahsyat. Sampai-sampai Rasulullah SAW setelah mengetahui bahwa hal itu merupakan takdir yang pasti terlaksana, memohon kepada Allah keringanan dengan menggantinya dengan wabah kolera atau penyakit panas daripada konflik intern umat Islam. Di sini dapat diperhatikan Nabi Muhammad SAW memilih yang paling ringan di antara dua pilihan yang sama-sama buruk bagi umatnya. Namun, mati karena menderita penyakit kolera akan berpredikat syahid. Di samping, ia juga dapat melebur dosa-dosa. Tentunya ini lebih ringan daripada mereka harus saling bunuh satu sama lain. Jadi, para nabi itu begitu ya. Para nabi itu kalau berdoa kepada Allah, itu kadang-kadang ketika Allah sudah kasih jawaban dan jawabannya nggak dikabulkan, dia langsung mengajukan tawaran berikutnya. Ya, jadi menawar gitu, ya, menawar. Nah, apa namanya? Itu selalu terjadi. Ya, nabi-nabi itu dalam berinteraksi dengan Allah itu saking cintanya kepada umatnya masing-masing. Mereka itu jika berdoa Allah nggak kabulkan, mereka langsung beralih kepada bentuk yang lain dengan harapan Allah kabulkan. Nah, dalam hadis terakhir, perawi hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu an,
terserang wabah taun amwas bersama anaknya. Taun amwas itu kolera. Namun Muaz bin Jabal merasa bahwa dirinya mendapat kabar baik karena mempersaksikan kabar Nabi Muhammad SAW. Maksudnya doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis terakhir di atas agar mengganti konflik internal dengan wabah kolera. Dengan demikian dapat dikatakan wabah kolera yang menelan korban sampai 30.000 orang dari kalangan sahabat memang pada zahirnya tampak seperti bencana, tetapi pada hakikatnya merupakan rahmat yang diturunkan Allah untuk meringankan bencana yang menimpa mereka. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, dan tiadalah kami dan tiadalah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dari awal-awal zaman sahabat saja ya sudah memang terlihat, terdengar dari Nabi Muhammad SAW ini adanya hadis-hadis min alamatis sa'ah yang mengisyaratkan bahwa konflik internal dalam tubuh umat ini adalah suatu keniscayaan. Ya, itu padahal di masa-masa awal. Ya, di masa-masa generasi terbaik, ya apalagi di masa kita sekarang. Ya bukan berarti kita harus mendukung ya terjadinya perpecahan internal, konflik internal dalam tubuh umat Islam ini. Tetapi artinya dengan adanya pertanda-pertanda yang Nabi sampaikan seperti ini, kita hendaknya menyadari bahwa memang umat ini termasuk kelemahan yang paling berat adalah bagaimana menata agar umat ini memiliki wahdatus shaf, ya, kesatuan barisan, ya. Sebab ini adalah permasalahan yang selalu saja muncul di dalam tubuh umat Islam. Makanya saya teringat ada seorang ustadz di Amerika itu yang bercerita bahwa sekarang di kota New York, ya, New York, itu jumlah Islamic Center masjid itu sudah 60.000, Pak. 60.000, bayangkan. Tapi di satu sisi jumlahnya begitu banyak yang membuat kita menjadi senang, bangga gitu ya dengarnya. Tapi di lain sisi, kalau ditelusuri sebabnya kenapa bisa sampai 60.000, karena hampir di semua masjid ada konflik. Dan ketika konfliknya nggak bisa selesai, akhirnya salah satu dari kubu yang berkonflik itu bikin masjid lagi. Jadi jumlahnya banyak bukan lantaran syiarnya hebat, tidak, tapi lantaran efek dari konflik internal, ya. Atau barangkali tergantung cara pandang aja, ya. Jangan-jangan memang konflik internal ini penting supaya terjadi tiba-tiba bisa menjadi banyak jumlah tempat ibadah umat Islam. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik, saya kira untuk malam hari ini kita cukupkan sekian. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita mulai masuk kepada tema perang Jamal, ya. Perang Jamal ini perang antara kubu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dengan Tolha, dengan Zubair, sahabat-sahabat senior, ya, berhadapan dengan kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang menjadi khalifah Amirul Mukminin, ya. Dan kita akan bahas nanti pada pertemuan selanjutnya, ya. Untuk malam hari ini kita cukupkan sekian saja. Saya kembalikan kepada pembawa acara Akhi Hafiz. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ihsan Tanjung yang telah membawakan materi
Tes. Selanjutnya silahkan bagi Bapak Ibu. Tes. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Baik, ada yang ingin bertanya? Oh, sepertinya tidak ada, Ustaz. Baik, Baik. tutup aja. Iya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka bisa kita akhiri. Dan kita pada malam hari ini, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.